Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati, a'azzakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang mulia ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, agar Allah mudahkan kita beribadah kepadanya dan dimudahkan untuk meraih keutamaan-keutamaan dan pahala yang besar yang berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah di dalamnya dan diampuni dosa-dosa kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam, jalan sunnahnya, yang kita meyakini orang-orang yang beriman bahwasanya jalan Islam itu adalah jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita orang-orang yang beriman wajib meyakini tidak ada pilihan bagi kita kaum muslimin di dalam kebaikan dan keselamatan kita di dunia ini kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Islam, sehingga kita tidak akan condong kepada selainnya dan memilih selain daripada jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah, mukmin perempuan, jikalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan suatu perkara lalu mereka memiliki pilihan selain dari pilihan yang dipilih oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita orang-orang yang beriman, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan paling tahu apa yang maslahat bagi kita yang wajib kita raih, dan apa yang mudarat bagi kita yang wajib kita tinggalkan, sehingga kita selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Ala lahul khalqu wal amr, sungguh ketahuilah bahwa sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan juga perintah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk memerintah kita kepada kebaikan yang membahagiakan kita dan melarang kita dari keburukan yang akan memudaratkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Ketahuilah, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan juga Maha mengetahui. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengetahui seluk-beluk kita, yang mengetahui keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita dan juga yang ada pada makhluknya dan semestanya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang paling Maha tahu tentang apa yang maslahat bagi kita dan apa yang membahagiakan kita, apa yang menyengsarakan kita, apa yang menyedihkan kita, apa yang menjadikan kita berbahagia, apa yang menjadikan kita damai, apa yang menjadikan kita selamat di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita orang-orang beriman wajib memasukkan keyakinan seperti ini di dalam hati kita, di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita. Lalu kita berusaha mewujudkan apa yang kita yakini itu dengan ucapan kita, dengan lisan kita, dengan keridhaan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, keridhaan kita terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan juga kita berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebaikan di dunia ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita kebaikan tersebut yang menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat, dan tidak ada sesuatu yang memudaratkan kita, yang menyusahkan kita, melainkan Rasulullah SAW sudah tunjukkan dan peringatkan keburukan tersebut untuk kita tinggalkan, dan itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati wa akhwani a'azzakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Syarah Usulul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau seorang ulama besar di zaman ini, memiliki karya yang sangat banyak dan bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan, dan kita orang-orang yang beriman berusaha mengambil faedah dari apa yang ditinggalkan oleh para ulama. Kitab Syarah Usulul Iman menjelaskan tentang arkanul iman, dan itu akan kita bahas insyaallah taala pada kajian kita saat ini dan juga kajian selanjutnya. Pertama, kita akan membahas tentang muqaddimah dari kitab ini. Pertama, beliau menjelaskan tentang hal yang asas di dalam agama Islam, yaitu tentang ilmu tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Esa, baik yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, juga tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala,
atas semua hambanya. Kita akan bahas pembahasan yang asasi ini tentang iman, tentang tauhid, karena dia yang asasi, yang wajib kita kaum muslimin mempelajarinya, memahaminya dengan benar dan berusaha mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Karena kalau asas iman ini benar, maka akan baiklah apa yang berkaitan dengannya, baik dari ucapan kita, perbuatan kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya. Tapi kalau dia rusak keimanan tersebut, pasti dia akan merusak semua yang berkaitan dengannya, baik berkaitan dengan ucapan kita, perbuatan kita. Karena tauhid dan akidah atau keimanan ini berkaitan dengan jiwa dan hati seseorang, apa yang dia yakini. Kalau dia meyakini sesuatu yang benar yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan baik kondisinya, ucapannya, perbuatannya, dan akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Sebaliknya, kalau dia rusak apa yang ada di dalam hati ini dari keyakinan, maka akan rusak juga apa-apa yang berkaitan dengannya dari ucapan dan perbuatan. Karena kebaikan hati itu bergantung kepada apa yang diyakini seseorang. Kalau dia baik keyakinannya, maka akan baik hatinya. Kalau dia rusak keyakinannya, maka akan rusak hatinya. Dan hati ini adalah asas atau sumber dari kebaikan yang ada pada diri seseorang yang mempengaruhi pribadi orang secara keseluruhan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik secara keseluruhan jasad manusia. Sebaliknya kalau dia rusak maka akan rusaklah jasad itu secara keseluruhan. Akan rusak apa yang kita ucapkan, akan rusak apa yang kita lakukan. Kalau dia rusak apa yang ada di dalam hati tersebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati itu sendiri. Oleh karena itu hati itu tidak akan baik kecuali dengan keimanan yang benar, akidah yang benar. Dan ini harus menjadi perhatian kita yang paling utama, ya, baik itu seorang mukmin atau seorang mukminah. Ya, kalau kita ingin lurus lisan kita, maka kita luruskan apa yang ada di dalam hati kita dengan akidah yang benar. Jangan kita mendengar kecuali akidah yang benar, kecuali keyakinan yang benar, dan itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan di pembahasan bisa dilihat di halaman yang pertama sekali, di halaman 4 dan 5. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Karena seperti apa yang kita sebutkan tadi, dia merupakan asas kebaikan. Asas semua kebaikan itu adalah tauhid dan iman. Oleh karena itu dakwahnya para nabi dan para rasul semua adalah dakwah tauhid. Dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, kami perintahkan kepadanya, kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada
ilah, tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku atau sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi dan rasul itu mendakwahkan tauhid. Semua nabi dan rasul itu mendakwahkan akidah yang benar, mendakwahkan pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembahan dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu kita peruntukkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimaksudkan pujian manusia, tidak dimaksudkan hal-hal yang dunia, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid. Tauhid itu ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, baik pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, baik pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, baik pada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan beliau rincikan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu kita harapkan para ummahat dan juga ikhwah, para suami yang hadir pada kesempatan ini untuk memperhatikan kajian ini dengan benar-benar, karena ini berkaitan dengan asas syariah kita, asas agama kita, yaitu tauhid, tentang keimanan yang memiliki pengaruh besar. Tadi kita sebutkan bahwasanya semua para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, walaupun syariat mereka berbeda. Jadi syariat mereka bisa berbeda, tapi mereka tidak berbeda di dalam dakwah yang asas, yaitu dakwah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memperhatikan dengan benar-benar tauhid ini dan kita pahami dengan benar, kita kaji dengan benar, kita berusaha wujudkan apa yang menjadi konsekuensi dan juga perintah dari tauhid tersebut, maka akan baik urusan kita, akan bahagia kita insyaallah taala di dunia apalagi di akhirat kelak. Ya. Dan ini asas segala sesuatu. Asas kebaikan pribadi, asas kebaikan keluarga, asas kebaikan masyarakat, asas kebaikan suatu negeri adalah tauhid dan keimanan itu sendiri. Ya, oleh karena itu sangat-sangat tidak pantas kalau kita memiliki perhatian yang besar misalnya tentang syariat Allah secara umum, baik itu ibadahnya, rukun Islam misalnya seperti salat, puasa, zakat, haji, kemudian syariat Islam secara keseluruhan, akan tetapi kita abaikan tentang tauhid ini. Karena tidak akan bisa lurus dan tegak syariat-syariat yang lain secara benar pada pribadi kita, pada masyarakat, kecuali kalau tegak tauhid ini dengan benar, keimanan ini tegak dengan benar. Ya, kalau karena itu bisa saja orang dia mengucapkan misalnya ucapan-ucapan yang benar, tetapi karena asas akidah yang tidak kuat pada dirinya di dalam hatinya, kadang-kadang apa yang dia ucapkan itu tidak sejalan, selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, dia menerima dengan lisan dan juga dengan perbuatannya, tapi hatinya ragu-ragu, hatinya misalnya bimbang, hatinya tidak yakin benar dengan apa yang dia lakukan. Dan ini masalah besar di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendustakan orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang munafikin walaupun mereka bersyahadat, walaupun mereka salat, walaupun mereka beribadah secara zahir kepada Allah, karena mereka tidak mengimani apa yang mereka lakukan, tidak mengimani akidah yang benar. Ya. Dan ini yang perlu menjadi perhatian kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an,
idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jikalau datang kepada engkau Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, bahwa engkau adalah utusan Allah. Artinya dengan lisannya mereka katakan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya engkau adalah Rasulullah, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafikin itu adalah pendusta. Mereka semua adalah pendusta. Jangan sampai apa yang kita ikrarkan dengan lisan kita didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita amalkan dari ibadah dan syariah, ketaatan kepada Allah secara zahir, Allah Subhanahu wa taala dustakan kita. Kenapa? Karena hati kita tidak selaras dengan apa yang kita ucapkan. Karena hati kita tidak selaras dengan apa yang kita perbuat. Ya. Kita mengamalkan syariat tetapi hati kita masih bimbang. Hati kita tidak yakin terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan tidak teguh keyakinannya di dalam hati kita. Tidak selaras dengan hati kita. Sehingga Allah mendustakannya seperti Allah mendustakan orang-orang munafikin pada ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ya. Wal'iyadzu billah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kemunafikan dan dijauhkan dari sifat orang-orang munafik. Wal'iyadzu billah. Dan ini pentinglah akidah, karena semakin juga orang itu beribadah kepada Allah dengan asas akidah yang benar, dengan asas tauhid yang benar, maka akan semakin baik hatinya. Ya, semakin baik hatinya. Karena hatinya sudah dibersihkan dari hal-hal yang buruk karena akidah yang benar, karena tauhid yang benar, karena keimanan yang benar. Tapi kalau orang itu beramal dengan ketaatan, mengucapkan kebaikan, ya, bahkan berzikir kepada Allah misalnya dengan lisannya atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tapi tidak dengan asas akidah, iman dan tauhid yang benar yang ada di dalam hatinya, maka itu akan menambah justru keburukan pada hatinya, menambah penyakit yang ada di dalam hatinya, seperti yang terjadi pada orang-orang munafikin. Mereka mendustakan Allah dan Rasulullah SAW dengan hati mereka, walaupun mereka membenarkan dengan lisan dan perbuatan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka orang-orang munafikin itu ada penyakit, yaitu penyakit nifak, ya, kufur terhadap Allah dan Rasulullah SAW dengan hati mereka, walaupun lisan dan perbuatan mereka membenarkan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan justru penyakit tersebut. Artinya semakin dia beramal, semakin dia jauh dari Allah, karena asas akidah yang ada dalam hatinya tidak ada. Penerimaan dan pengagungannya terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak ada. Bahkan mereka kufur dengan hati mereka. Dan ini tentu nifaq i'tiqadi, yang dinamakan oleh para ulama dengan nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan secara akidah, secara i'tiqad, dan itu berbahaya. Mereka hakikatnya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menampakkan yaitu keislaman, menampakkan keimanan dengan lisan dan perbuatan mereka, dan mereka semakin berbuat baik, semakin jauh mereka dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati mereka semakin rusak, bertambah keburukan yang ada di dalam diri mereka. Wal iyadzu billah. Dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada akidah orang-orang munafikin dan juga dari sifat-sifat orang-orang munafik. Wal iyadzu billah. Kemudian ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling mulia, dan disebutkan oleh para ulama syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu bergantung kepada kemuliaan apa yang diilmui.
Karena ilmu tauhid itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semulia-mulia yang kita ilmui adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akidah dan tauhid itu adalah kunci jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan asas syariat seperti yang disebutkan. Dan seperti kita bawakan ayat yang mulia tadi, ijma' para rasul di dalam dakwah mereka yang paling asasi adalah dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tentang dirinya dengan keesaannya. Tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikat menyaksikan tentang hal tersebut, dan juga para ulama, orang-orang yang berilmu menyaksikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Dia. La ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak ada sembahan yang paling berhak untuk kita sembah kecuali Allah. Semua sesembahan selain Allah adalah batil. Tidak boleh kita mengarahkan ibadah-ibadah tertentu atau ibadah yang dia khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu menyatakan dan menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah sebutkan tentang hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, menyatakan tentang dirinya, tentang ketauhidan dirinya, tentang keesaan dirinya. Tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Demikian juga para malaikat menyaksikan hal tersebut, dan juga para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan di sini digandengkan persaksian orang-orang yang berilmu, para ulama, dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat tentang ketauhidannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya asas daripada tauhid itu adalah ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan dengan kejahilan, tapi dengan dalil, dengan hujjah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bersaksi tentang keesaan Allah dengan ilmu, dengan kesadaran, dengan keyakinan, tanpa ada keraguan. Bukan ikut-ikutan kemana manusia lalu kita ikut, kemana manusia pergi, kemudian kita tidak di atas ilmu. Ya, dan ini penting. Bahwasanya Islam itu tegak, tauhid itu tegak di atas dalil, di atas dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma'. Ya, jadi bukan berdasarkan ra'i, bukan berdasarkan pendapat, bukan berdasarkan perasaan semata, bukan berdasarkan khayalan semata, dengan khayalan, dengan perenungan, tidak. Akidah itu dalilnya, hujah-hujahnya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, kemudian ijma'.
ijma' tentang akidah yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau kita melihat sebegitu pentingnya akidah ini, sebegitu pentingnya tauhid ini, maka tentu kita sebagai seorang muslim, muslimah wajib untuk mencurahkan semua daya upaya kita, perhatian kita yang terbesar adalah tentang apa? Tauhid, tentang akidah. Ya. Ini yang kurang pada diri kita pada saat ini. Tidak seperti para sahabat dahulu. Para sahabat dulu mencurahkan kehidupan mereka untuk ibadah kepada Allah dan akidah yang benar dan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, apalagi masalah-masalah dunia, adalah untuk menunjang hal-hal tersebut. Bukan yang asasi. Bukan orang itu belajar akidah agar dia paham, kemudian dia mengajarkan, lalu dia mendapatkan dunia. Tidak. Tapi akidah ini dia pelajari dengan benar, kemudian dia yakini, kemudian dia amalkan, dan dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia. Allah akan tolong dia, Allah akan jaga dia, Allah akan selamatkan dia sebagai hambanya di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Itulah jalan para sahabat. Para sahabat itu walaupun hartanya habis untuk akidah, dia habiskan. Walaupun nyawanya taruhannya, dia rela nyawanya menjadi taruhannya untuk akidah itu. Maka itu waktu mereka itu adalah untuk berjuang mempelajari tauhid dan akidah ini. Dan ini harus menjadi perhatian besar, ya, terutama para ummahat, para wanita muslimah. Jangan kita mendahulukan perasaan di dalam beragama. Jangan mendahulukan pengaruh dan kata-kata manusia di dalam kita beragama. Tapi belajarlah Islam ini, tauhid ini, akidah ini, syariah Islam ini, lalu kita berusaha mencocokkan ucapan kita, lisan kita, perbuatan kita dengan syariat Allah. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah tauhid. Oleh karena itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Ajuri, beliau menyusun kitab akidah, beliau namakan Kitabus Syariah. Jadi hakikat syariat Islam itu adalah tauhid. Ya. Kalau kita perhatian misalnya tentang salat, perhatian tentang puasa, perhatian tentang zakat, perhatian tentang bagaimana rumah tangga itu harmonis, bagaimana akhlak yang mulia, maka yang lebih wajib lagi kita perhatikan dari syariat Islam ini adalah tauhid dan bahaya kesyirikan, akidah yang mulia, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan tegak semua syariat itu kecuali dengan tegaknya tauhid yang benar ini. Orang akan beribadah, hatta salat yang kita lakukan, di atas kegoncangan, ketidaktenangan, manakala tauhid kita juga tidak kuat menancap di dalam hati kita. Oleh karena itu ibadah kepada Allah itu menjadi kebutuhan hamba ketika mereka berakidah dengan akidah yang benar. Oleh karena itu disebutkan di dalam riwayat Rasulullah SAW itu, beliau menunggu-nunggu saat-saat untuk dia didatangi Bilal, mengabari beliau tentang ibadah salat, karena beliau sangat mengetahui kedudukan salat itu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna ila shalah." Wahai Bilal, jadikan kami ini istirahat, yaitu kepada salat atau dengan salat. Jadi para salaf dahulu, ibadah itu menenangkan mereka, ketaatan itu membahagiakan mereka, menjadikan mereka menjadi hidup. Jauh lebih besar kebutuhan mereka kepada akidah itu dan juga ilmu itu, ilmu syar'i yang benar itu, dibandingkan dengan kebutuhan makan dan minum. Oleh karena itu berkah kehidupan mereka, walaupun sedikit hartanya, walaupun sedikit orang-orang yang menolong mereka, yang membantu mereka di dalam kebenaran. Oleh karena itu sebagian ulama salaf itu mengatakan, al-jama'atu an takuna 'alal haqq wa in kunta wahdak.
Jamaah artinya hakikat jamaah yang dimenangkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tegak menampakkan kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka, yang melecehkan mereka, dan orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan goyah apapun itu, berubah keadaan seperti ini. Siang, malam, panas, dingin, itu tidak akan merubah akidah orang-orang yang beriman. Dia kaya, dia miskin, tidak akan merubah. Semua kebaikan itu akan selalu ada pada diri orang-orang yang beriman kalau dia akidah dan keimanannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf menyatakan, ya, yang dikatakan taifah jamaah yang dibela, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu orang-orang yang berada di atas kebenaran walaupun dia seorang diri. Ya, dia tidak merasa gelisah dengan kesendirian kalau dia di atas kebenaran, karena kebenaran itu menenangkan, membahagiakan. Justru kalau dia sendiri di atas kebenaran, memberikan kesempatan besar untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkataan ulama salaf tersebut, al-jamaah an takuna 'ala al-haq wa in kunta wahdak. Jamaah, hakikat jamaah yang ditolong oleh Allah itu yaitu engkau berada di atas kebenaran, ya, walaupun engkau seorang diri. Apalagi kalau ada yang menolongnya, dia akan berbahagia. Oleh karena itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendengar saudaranya yang meninggal, walaupun dia tidak pernah bertemu, tidak kenal satu sama lain secara duniawi dan yang lainnya, begitu dia dengar dia meninggal, dia bersedih. Dia bersedih karena mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya seperti satu jasad. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang diikat dengan keimanan yang benar itu, di dalam mereka saling mencintai, saling mengasihi, ya, dan di dalam mereka saling mendukung dan saling menolong, seperti satu jasad, seperti satu jasad kita, yang kalau mengadu salah satu jasad kita, kaki kita misalnya sakit, tangan kita sakit, terluka, maka semua jasad kita akan merasakan sakit itu. Semua jasad itu akan merasa tersakiti. Ya, Rasulullah katakan perumpamaan, permisalan orang-orang beriman di dalam mereka saling mengasihi, di dalam mereka saling mencintai. Artinya kalau itu benar-benar keimanan yang benar, di dalam mereka saling menolong seperti satu jasad. Jikalau mengadu atau merasakan sakit salah satu dari jasadnya, maka jasad yang lain akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ya, kaki kita sakit, tidak bisa kita tidur. Kita rasakan sakitnya. Yang lain merasakan, kepala merasakan, jasad yang lain merasakan. Dan itu otomatis, tidak bisa dibuat-buat. Kalau hati itu dia di atas keimanan yang satu, di atas hati yang satu, di atas keimanan yang satu, dia akan merasakan. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf dulu mengatakan, kalau kami mendengar ada seorang ahlu sunnah, orang-orang yang di atas sunnah, dia meninggal, padahal kami tidak kenal dia, maka seperti ada bagian tubuh kita yang lumpuh. Kita merasakan sedih. Maka bagaimana itu kalau kita orang yang kita kenal,
orang-orang yang betul-betul berjuang untuk agama dan sebagainya. Malah mereka tidak saling kenal, tidak pernah bertemu, tidak ada hubungan secara duniawi, tidak ada hubungan nasab. Oleh karena itu hubungan keimanan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan hubungan nasab, hubungan dunia, ya. Dan itulah yang harus mengikat kita satu sama lain. Maka itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa itu ibarat pasukan bersenjata. Artinya dia seragam. Semisal sama dia, satu mukmin dengan mukmin yang lain sama hatinya, satu mukminah dengan mukmin yang lain sama hatinya. Yang dia pikirkan, kalau hatinya itu di atas keimanan yang benar, apa yang bisa dia berikan manfaat bagi saudaranya. Dia bersedih dengan saudara yang bersedih, dia bergembira dengan saudara yang bergembira. Orang-orang beriman ketika mendengar kemenangan Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan berjihad, mereka tertinggal di Madinah karena sakit dan udzur yang lainnya, mereka bergembira dengan kemenangan Rasulullah SAW. Sebaliknya orang-orang munafikin yang mencari-cari alasan tidak ikut bergabung sama Rasulullah SAW, mereka justru bergembira dengan kekalahan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka justru sakit hati mereka kalau mendengar kemenangan Rasulullah SAW. Dan ini bisa menjadi ukuran bagi kita. Kalau kita senang melihat orang beramal dengan sunnah, menegakkan tauhid, kita senang melihat orang beribadah, kita senang melihat orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda-tanda keimanan. Kita doakan, ya. Dan ini bukan berarti kita menafikan bisa muncul dari diri seorang mukmin, ya, ada kedengkian kadang-kadang kepada saudaranya, hasad kepada saudaranya. Dan itu penyakit umat terdahulu yang kita meminta kepada Allah agar dijauhkan. Oleh karena itu di antara cara menjauhkannya, kata para ulama, adalah dengan mendoakan kebaikan fi dhahril ghaib, mendoakan orang yang kita hasadi itu, ya, diam-diam antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat membantu kita untuk menghilangkan hasad kedengkian pada saudara kita. Ya, maka itu orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dipersaudarakan dengan sebenar-benar persaudaraan, karena keimanan mereka adalah sebenar-benar keimanan. Apa yang mereka tampakkan dan itu betul-betul muncul dari keimanan, hal yang dahsyat yang kita mungkin tidak akan bisa sampai kepada itu, tapi kita berusaha untuk mendekati itu. Yang berharta dari mereka, mereka katakan, saya punya harta sekian, saya bagi dua bagi engkau, ini dan sebagainya. Dan apa yang mereka miliki, mereka bersaudara, sampai disebutkan oleh para ulama sebelum turun ayat-ayat tentang ilmu faraid, tentang miras, mereka itu saling mewarisi satu sama lain, karena mewarisi dengan wala dalam Islam, karena kekuatan persaudaraan mereka yang kemudian itu dinasakh seperti disebutkan oleh para ulama dengan turunnya ayat-ayat tentang warisan yang menasakh hal tersebut. Tapi lihat, sampai persaudaraan mereka luar biasa. Bahkan sebagian sahabat itu ada yang mengatakan, saya memiliki 4 istri, kalau engkau suka 1 atau 2 darinya, saya akan ceraikan, lalu kamu tunggu iddahnya, lalu kamu menikahi. Saya begitu mereka mengatakan. Nah sekarang sebaliknya, sekarang orang susah sekali, artinya orang berhubungan satu sama lain, ya. Artinya untuk menyatu antara seorang muslim dengan muslim yang lain, karena iman kita yang belum kuat dan mendekat kepada keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Dan di antara yang membantu hal tersebut adalah dengan menguatkan akidah, ya, sehingga kita ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita ridha Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai nabi dan rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita ridha seridha-ridhanya. Dan itulah kebahagiaan. Jangan kita dengar perkataan orang, oh nanti kamu dizalimi kalau kamu begini, oh ini tidak ini, walaupun itu dari syariat Islam, tetapi menurut kita, oh tidak sesuai dengan tatanan masyarakat, oh tidak sesuai dengan tradisi, oh tidak sesuai dengan ini. Tidak ada. Semua hal lain dia harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini syariat Allah Subhanahu wa taala itulah yang membahagiakan kita. Kalau kita berpaling darinya, maka kita akan gonjang hidup kita, tidak akan tenang hidup kita. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah ini. Ya, kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memenangkan agama Allah. Dan hakikat dan pokok dan asas daripada agama Allah adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ikhwah. Dan juga di antara yang membantu hal tersebut, kita wajib sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini sementara. Pasti kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, sebanyak apapun teman, keluarga, sanak saudara yang kita miliki, pasti kita akan tinggalkan. Senikmat apapun kita rasakan dari kenikmatan dunia ketika Allah bukakan bagi kita, jauh dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Oleh karena itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang kafir. Disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah, kalau tidak salah, tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ketika berjalan di suatu jalan dan beliau di atas kudanya dituntun oleh seorang muridnya yang memuliakan beliau. Lalu beliau didatangi oleh seorang Nasrani, seorang non-muslim, yang dia seorang miskin. Kemudian orang non-muslim ini, Nasrani ini, dia mengatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, "Imam, Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan," dan itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan engkau ini mukmin, tapi engkau dimuliakan. Maksudnya banyak murid-muridnya yang berusaha mendekat kepada beliau, memuliakan beliau, bertanya kepada beliau karena beliau seorang alim. Sedangkan saya ini, dia bukan muslim, ya, seorang miskin, hidupnya susah. Bagaimana? Artinya ini tidak cocok, ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi Anda dengan kenyataan yang ada. Engkau dimuliakan, seakan-akan berada di dalam surga. Kemudian beliau menjawab bahwasanya andaikan engkau mengetahui, ya, apa yang Allah janjikan bagi seorang mukmin walaupun dia berada di atas kenikmatan di dunia ini, andaikan engkau mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah kepada seorang mukmin di surga kelak dari kenikmatan, nescaya engkau akan katakan bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Senikmat-nikmatnya orang menikmati dunia ini dengan hartanya, dengan kedudukannya, pasti ada kesedihan, pasti ada kegelisahan, pasti ada ketidaknyamanan, dan itu semua tidak akan ada di dalam surga. Tidak ada keluh kesah. Ya, semakin banyak harta orang, semakin banyak keluh kesahnya, semakin banyak kesibukannya, semakin banyak permasalahannya. Semakin tinggi kedudukan orang di mata manusia atau di dunia ini, semakin banyak orang-orang yang akan hasad kepada dia, semakin banyak orang-orang yang dengki dan memusuhi dia, semakin banyak orang yang akan mau mencelakakan dan menyaingi dia, dan seterusnya. Di akhirat nanti tidak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut, kata Allah, arti tentang orang-orang di dalam surga,
apa yang ada di dalam hati mereka dari kedengkian. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian. Semua orang merasa menikmati surga itu. Semua merasa dia yang paling dimuliakan, dia yang paling menikmati surga itu, ya. Dan mereka itu seperti bersaudara. Dan mereka akan berada di atas dipan-dipan, di tempat-tempat tidur. Mereka berhadap-hadapan, menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa sungguhnya perniagaan, dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwasanya perniagaan dan dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Ini yang harus ada. Setinggi apapun kita raih kesuksesan dunia, harta yang kita tetap kita ingat ini kecil dibandingkan dengan apa? Surga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran sama sekali. Tiga hal ini, ya, disifatkan dengannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Tidak pernah terlihat. Tidak ada manusia di dunia ini, makhluk di dunia ini yang pernah melihatnya di dunia ini. Kenikmatan surga itu. Tidak pernah didengar oleh telinga. Orang mungkin tidak melihat tapi dia mendengar. Dia mendengar, oh saya dengar ini indah, oh ini mewah, oh ini nikmat dan sebagainya. Ada orang yang kita dengar dan mungkin dia walaupun mendengar saya, dia menikmatinya. Kadang-kadang orang yang mendengar saya itu lebih menikmati daripada orang yang melihat, merasakan dan menyaksikan. Karena kadang-kadang apa yang kita dengar itu tidak lebih baik daripada kenyataan. Laisal khabaru kal muayanah. Ya, berita kadang-kadang beda dengan apa? Kenyataannya. Dan orang kalau masih dalam khayalannya kadang-kadang lebih nikmat. Begitu dia menikmatinya ternyata tidak seperti yang dia perkirakan. Ya, mungkin bisa saja dia mengatakan, oh lebih baik saya khayalkan aja, lebih nikmat. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran. Jadi apapun yang dibayangkan orang, apapun yang direnungkan orang tentang surga, hakikat surga tidak akan pernah sampai kepada hakikat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surga yang paling rendah. Bagaimana dengan surga Firdaus yang paling tinggi? Ya, itulah yang harus kita ingatkan diri kita dan kita minta kepada Allah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminta surga. Is'alu al-firdaus al-a'la. Mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Walaupun amal kita sedikit, walaupun kita berjuang sedikit, tapi kita meminta yang lebih dari Allah Subhanahu. Dan Dia Maha Pemurah. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan surganya karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, bukan semata karena amal kita. Ya. Nah, itu yang harus kita yakini. Kita harus husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Walaupun sedikit amal kita, mudah-mudahan amal yang sedikit ini memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ketaatan yang tidak banyak ini bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kita husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Demikian juga seharusnya kita berprasangka baik pada semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan sholat, diwajibkan berpuasa, berprasangka baik kepada Allah. Dan semua ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah pasti itu kebaikan, manfaat, maslahat bagi kita. Tadi kita sebutkan sholat saja. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan penyejuk mataku, penyejuk hatiku itu pada sholat. Ya. Jadi kebahagiaan ada di situ. Salat itu menjadikan orang berbahagia. Puasa, beribadah, baca Quran, berzikir. Manfaat tidak ada, carikan kita.
katakan kepada orang-orang kafir, kita katakan kepada orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim atau orang-orang yang membenci Islam ini, datangkan satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan mudarat. Tidak ada. Kalau orang itu jujur, berdialog, berbicara secara benar dengan akal sehatnya, yang bukan yang dilimuri akalnya dengan keburukan-keburukan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariat Allah itu pasti dia adalah membahagiakan. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Karena berangkat dari keraguan sehingga kita kemudian tidak meyakini dan mendapatkannya. Yang kalau kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua syariat ini pasti kita rasakan membahagiakan kita. Apapun itu. Oleh karena itu orang-orang salaf dahulu, ya, mereka hal-hal yang kecil dari sunnah Nabi mereka berusaha amalkan. Ya, sampai sebagian salaf itu mengatakan, andaikan ada sesuatu dari cara menyisir atau hal-hal yang lain yang Rasulullah SAW sunnahkan, kami akan lakukan. Oleh karena itu mereka semangat. Sahabat dulu mengamalkan sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu tanpa bertanya, ini wajib atau sunnah. Ya, seperti kita sekarang, sebagian orang, wah dia berdebat, ini hukumnya apa, wajib atau sunnah? Wajib, dalilnya ini, sunnah, ini berdebat. Hanya begitu dia kepada titik bahwa dia sunnah, mustahab untuk ditinggalkan. Berdebat lagi, apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Makruh. Berdebat kemudian, hukum haram atau makruh ini. Begitu sampai kepada titik hukum bahwa dia mengatakan makruh untuk dia langgar. Jadi tidak benar-benar karena kecintaan, karena ta'zim, pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan. Ya. Sampai dulu sahabat Abdullah bin Umar, walaupun para ulama mengatakan itu pada sunnah jibiliyah Rasulullah SAW atau bagian dari perbuatan Nabi yang kita tidak ada kewajiban syariat untuk mengamalkannya. Beliau itu ketika berhaji atau umrah, beliau berusaha duduk berteduh di tempat dulu Rasulullah SAW berteduh ketika berhaji di Hajjatul Wada. Beliau singgah di mana singgahnya Nabi, padahal tidak ada syariatnya untuk itu. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Dan yang perlu kita perhatikan, jadi kecintaan kepada tauhid, kecintaan kepada akidah itu harus terus kita tanamkan di dalam hati kita. Dan jangan kita ikuti siapapun dari manusia kalau dia menyelisihi Allah dan Rasulullah SAW. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikuti apa yang disyariatkan, ya. Dan di situ ketenangan, bukan pada banyak orang, bukan pada banyak orang yang mengikuti, ya. Bukan pada ketenaran, bukan pada sokongan yang banyak tetapi kita tidak tahu itu di atas kebaikan atau kebenaran, tidak kita tahu. Tapi dia di atas kebenaran. Itulah yang harus kita perhatikan dan menjadi perhatian kita. Ya. Kemudian kita bahas poin yang di halaman 6 tentang agama Islam. Agama Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala jadikan agama dan risalah Nabi Muhammad SAW ini sebagai penutup semua risalah para nabi dan para rasul. Semua syariat para nabi dan para rasul dihapuskan, dinasakh dengan datangnya risalah dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad SAW itu bukanlah dia seorang bapak dari antara kalian, bukanlah dia bapak di antara kalian atau dari laki-laki kalian. Akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah,
dan penutup semua para nabi. Jadi tidak ada syariat setelah syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rasul setelah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sempurna agama ini. Tinggal kita mempelajarinya. Tidak perlu orang ya berkreasi, berinovasi atau mencari hal-hal yang tidak ada kaitan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekarang kita ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini gak ada habis-habisnya. Bahkan para ulama dulu mengulang-ulang, dan itu mereka wujudkan misalnya terutama di bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran berkali-kali dan mereka mengkajinya. Ya, seperti disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah didatangi oleh seorang wanita. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, artinya belum tergambar apa hujjah dari Al-Quran tentang masalah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, tunggu saya sampai 3 hari. Kata para ulama, karena para ulama dahulu mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 3 hari dia baca. Ada masalah yang berkaitan dengan hukum yang dia ingin tahu dalilnya dari Al-Quran apa. Ya. Lalu kemudian beliau sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala setelah 3 hari wanita atau nenek itu datang. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ayat Al-Quran, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian ambil. Dan apa yang dicegah oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian tinggalkan. Artinya walaupun tidak termaktub di dalam Al-Quran detail tentang satu masalah, ya, tetapi dia ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Baik itu perbuatan yang diwajibkan atau dia dilarang atau dia dilaknat. Misalnya Rasulullah SAW melaknat ini, tidak ada laknat itu di dalam Al-Quran. Maka apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah SAW wajibkan, walaupun dia tidak ada di dalam Al-Quran secara detail atau bahkan secara tersendiri, maka dia menjadi kewajiban karena itu datang dari Rasulullah SAW. Karena ada perintah umum, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad SAW, maka wajib kalian mengambilnya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian meninggalkannya. Dan agama ini sudah sempurna. Tinggal kita belajar, tinggal kita memahami, tinggal kita mengkaji dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian dan cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha bagi kalian Islam ini sebagai agama kalian. Ini pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan Islam. Ya. Menunjukkan juga tentang kewajiban kita untuk meninggalkan perkara bid'ah di dalam agama. Jadi apa yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW maka tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia menjadi sesuatu yang tertolak. Ya, jadi ditolak, tidak bisa diterima. Allah tidak menerima kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah hanya menerima apa yang Rasulullah SAW, apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah SAW syariatkan. Dan itu sudah sempurna. Tinggal kita mempelajarinya. Tinggal kita melihat Al-Quran, melihat sunnah Nabi, melihat tafsir Al-Quran, melihat penjelasan para ulama tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, baik kita sebagai pribadi atau di dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, saling membantu, saling menolong untuk tafaqquh fid din. Ya,
Dan disitulah kebaikan, disitulah kebahagiaan. Ya, semakin kita tahu banyak tentang syariat ini dan berusaha kita amalkan, semakin banyak kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kita jauh dari Al-Qur'an, dari sunnah, tidak mau kita belajar, semakin jauh dari ilmu, semakin jauh kita dari jalan kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan itu kecuali dengan jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Tidak ada jalan menuju surga itu kecuali melalui jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ya. Jangan justru kita menjadikan panutan itu orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an dan sunnah, orang yang hanya taunya dunia saja, orang yang jelas-jelas melenceng dari Al-Qur'an dan sunnah, orang-orang yang jelas tidak beriman kepada Al-Qur'an dan sunnah, orang-orang yang kita tahu perilaku hidupnya, tata cara hidupnya, tradisi hidupnya menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, kebiasaan pola hidupnya menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, lalu kita dengarkan perkataan mereka. Ini aneh. Ya. Rasulullah SAW pernah melihat sahabat Umar bin Khattab. Ya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab dan diperlihatkan oleh sahabat Umar beberapa lembaran atau suhuf Taurat, lembaran Taurat yang beliau anggap baik. Lalu Rasulullah SAW merah mukanya, menunjukkan marah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Umar, wahai Umar, wahai Ibn Al-Khattab, apakah kamu ragu dengan Islam ini, artinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Beliau kemudian mengatakan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Andaikan Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, tidak ada pilihan bagi dia kecuali dia pasti harus mengikuti aku, mengikuti Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan, kalau Nabi Musa saja yang beliau Nabi dan Rasul, tidak ada pilihan bagi dia kecuali memilih jalan Nabi SAW, memilih jalan sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan Rasul? Tidak ada pilihan kita, tidak bisa kita buat-buat perkara ini. Ya, baik dalam ibadah, baik dalam akidah, tidak bisa dibuat. Semua ada di dalam Al-Quran, semua ada di dalam sunnah Nabi. Kita mau salat, ada cara salatnya. Kita mau puasa, ada caranya. Kita mau berzikir, ada caranya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada amalan-amalannya, ada zikir-zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para ulama mengumpulkannya di dalam kitab-kitab hadis, mengajarkannya. Jangan kita dengar ini. Orang sekarang begitu melihat misalnya. Jadi kita jangan tertipu dengan dengan dunia yang Allah luaskan bagi orang-orang kafir. Itu semua istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin segerakan bagi mereka dunia ini sebagai hujah Allah untuk semakin keras menyiksa mereka di akhirat kelak. Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Oleh karena itu para sahabat dulu mereka menangis begitu Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi mereka dunia. Banyak negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mereka itu menangis. Dibukakan dunia, menangis mereka. Kenapa? Karena mereka takut terfitnah dengan dunia ini. Dunia ini bukan menjadi wasilah untuk akhirat. Dan Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu dia jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia ini. Kalau kita sadar, ya. Jadi sebagaimana Allah gambarkan tentang orang-orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui zahir apa yang tampak dari dunia ini saja, kenikmatannya, kemewahannya. Mereka nikmati seperti mereka menikmati menikmatinya hewan dan binatang. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui zahir daripada dunia ini, sedangkan urusan akhirat mereka lalai. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan. Kan sekarang banyak bertebaran di pustaka-pustaka, buku-buku potrik di dalam rumah tangga seperti ini. Oh, ini tata cara. Dan mereka tidak ada silah, tidak ada hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Dan mereka bukan ulama, orang-orang yang berilmu yang akan menunjukkan kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan kita tertipu. Ya, apalagi nih kalau sudah main media sosial, ya, medsos ini. Jadi semua yang ada di medsos itu dipakai. Oh, ini kayaknya ini paling baik ini. Cara berumah tangga yang paling baik kayak begini. Lalu kita tidak cek apakah dia menyepakati Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Orang beriman begitu dia tahu bahwa itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dia langsung sadar meyakini bahwa itu tidak mungkin akan membahagiakan dia di dunia, apalagi di akhirat kelak. Tidak perlu dia perdebatkan, tidak perlu didiskusikan. Oleh karena itu para ulama salaf dulu tidak banyak berdebat, tidak banyak mendiskusikan masalah-masalah yang memang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagian salaf itu kalau mau diajak berdebat dengan orang-orang yang punya syubhat, mereka katakan apa? Kamu berdebat dengan orang-orang yang ragu dengan apa yang kamu dengar dari Al-Quran dan Sunnah ini. Sedangkan saya ini sudah yakin, bukan orang ragu yang tidak perlu berdebat dan berdiskusi tentang itu. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu bukan untuk diperdebatkan, untuk kita yakini, untuk kita amalkan sesuai dengan batas kemampuan yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan bahagia. Dengan itu kita akan dimudahkan kebaikan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Dan ini yang penting kita harus perhatikan, ya, terutama kita kaum muslimin, ya, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah ini sebagai perhatian kita, sebagai jalan hidup kita. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus menjadi perhatian besar kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya agama Islam. Dan ini wajib ada di dalam hati kita, yang diridhai oleh Allah. Kalau kita amalkan ajaran Islam ini, itu yang diridhai oleh Allah, itu yang menjadikan Allah ridha. Dan kalau Allah ridha dengan kita, dengan apa yang kita lakukan, yang kita amalkan dari Islam ini, ya Allah akan pasti tolong kita, Allah akan pasti bahagiakan kita, ya, akan dimudahkan urusan kita. Jangan kita pandang atau condong hati kita, pikiran kita, mata kita kepada yang lainnya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini poin besar yang penting yang diperhatikan oleh kita orang-orang yang beriman, kita kaum muslimin. Kalau kita pilih jalan selain Islam, pasti ditolak oleh Allah. Itu masukkan dalam pikiran kita, masukkan dalam hati kita. Begitu kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak perlu kita seperti perkara sebagian, oh nanti kita lihat di akhirat siapa yang benar. Oh nanti kita lihat di akhirat siapa yang diterima amalnya atau tidak. Ini Allah turunkan Al-Quran dan utus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan ini yang benar dan ini yang apa? Yang tidak benar. Tidak perlu menunggu di akhirat nanti. Ya, sudah jelas hujahnya. Ya. Dan itu jelas penegasannya. Dia kalau seperti itu memilih selain jalan Islam, memilih selain agama Islam, memilih selain jalan sunnah Rasulullah SAW, dia di dunia ini apalagi di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ya, dan itu wajib ada dalam hati kita, sehingga kita tidak perlu perdebatkan, tidak perlu berdialog banyak tentang hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam, agar mereka beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia,
Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasulullah, kepada kalian secara keseluruhan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini untuk semua umat manusia. Semua Nabi itu diutus kepada kaumnya tersendiri, pada zaman tersendiri. Nabi Muhammad SAW diutus di akhir zaman ini sampai hari kiamat, syariatnya tegak untuk semua umat secara keseluruhan, tanpa dibeda-bedakan. Baginya Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Jadi orang-orang yang beriman, ketika dia berakidah dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dia sadar dia Allah yang menghidupkan, dia Allah yang mematikan. Dia Allah yang menjadikan hidup kita ini baik atau tidak baik. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mati di atas kebaikan atau mati di atas keburukan. Orang itu akan mati, tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Andaikan berkumpul semua manusia ingin mencelakakan seseorang dan membunuhnya, kalau Allah katakan belum ajalnya, tidak akan ada yang bisa menyentuhnya walaupun dengan satu goresan luka sama sekali. Tapi sebaliknya, walaupun semua orang di muka bumi ini berkumpul melindungi dia, menjaga dia, ya, begitu datang ajalnya, begitu datang saatnya dia harus mati, seperti yang ditetapkan oleh Allah, pasti dia akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal mereka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa meminta untuk dimajukan, tidak bisa juga untuk dimundurkan. Ya, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Ya, dia menghidupkan. Kalau Allah ingin mematikan, kita mati. Allah jadikan kita hidup bertahan, maka kita akan bertahan. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulullah SAW, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, ya, tidak membaca dan tidak menulis. Dan ini keistimewaan bagi Rasulullah SAW, sehingga orang-orang tidak menganggap bahwa Al-Quran ini tulisan Nabi. Oh, ini hasil bacaan Nabi. Allah jadikan Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu kemuliaan bagi beliau, kemuliaan bagi beliau, sehingga tidak ada celah tuduhan terhadap Al-Quran dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Alladhi yu'minu billah wa kalimatihi, yang beliau Rasulullah SAW beriman dengan Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Rasulullah SAW, ikutilah Nabi Muhammad SAW. La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan hidayah. Itu penegasan orang kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti dia tidak akan berada di atas hidayah. Kalau dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, dan mematikan kita di atas iman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.